mulai berangkat, maka kelenteng pelatihan akan disegel sementara karena tuan rumah sedang berinspeksi keliling kota. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Ananda Saputri. Saat ini aku berada di Kelenteng Poantian. Dan saat ini aku bersama dengan Kak David. Nah, di sini kita bakalan banyak berbincang-bincang nih tentang Kelenteng Poantian. Nah, langsung aja nih Kak, tentang sejarah Kelenteng Poantian sendiri itu apa sih Kak? Sejarahnya ya itu dulu tari tiang yang ini, Soko Naga. Soko Naga. Itu awalnya ini ada beberapa versi sebetulnya, cuma yang saya tahu tari tiang ini awalnya tiang ini dulu ditaruh di rumah salah satu orang karena menurut Feng Shui bahwa tiang naga itu harusnya di kelenteng bukan di rumah. Akhirnya dibawa ke sini untuk kelenteng ini. Yang satunya masih ada di dalam rumah, itu yang burung ponik. Jadi kalau rumah memang sebaiknya tidak pakai naga. Itu salah satu versi yang saya tahu. Itu ada maksud-maksud tertentu nggak sih Kak kalau tiang itu harus yang naga harus diletakkan di kelenteng, yang ponik di rumah gitu tuh ada maksudnya nggak Kak? Itu Feng Shui ya. Seperti contohnya gini, pada zaman dulu kan kerajaan itu jubah naga itu tidak boleh sembarang orang pakai. Oh, jadi kayak sakral gitu ya? Harus ada tingkatan-tingkatannya. Oke lah, kalau di sini aku lihat banyak lilin-lilin di sini, itu ada maksud-maksud tertentu nggak sih Kak? Lilin ya, ini lilin ini sebetulnya kalau kemarin pasangnya waktu Imlek. Imlek. Ini sisa-sisanya. Ini kan orang salah satunya ya juga nyumbang kelenteng. Yang kedua ada permohonan untuk diterangi hidupnya supaya terang, disimbolkan pakai lilin. Oke, kalau gitu kita boleh tur atau keliling-keliling kelenteng ini Kak? Boleh. Nah, kalau ini apa sih Kak? Ini namanya mensen. Apa itu? Mensen itu lah ini ada. Oh, ini sih. Yang ini Utikyong sama pasangannya Jin Seokpong. Dulu pada zaman kerajaan dia tugasnya melindungi raja karena suatu hari raja itu merasa diteror sama hantu-hantu lah. Akhirnya dipasang dua sosok penjaga berwajah serem. Oh iya. Akhirnya setan-setannya itu takut. Iya. Cuma kan namanya manusia kan suruh jaga terus kan kasihan. Akhirnya dilukiskan. Dilukis wajahnya ya ini seperti ini dari dulu memang seperti ini pelindung untuk supaya gangguan-gangguan tidak masuk. Ternyata memang berhasil. Sampai sekarang ke bawah Dijadikan di kelenteng. Iya. Karena kan di kelenteng beberapa dewa dulunya ada raja. ada misalnya. Oke lah, kalau bangunan yang ini apa sih Kak? Ini Buat altar tengah. altar tengah. Altar tengah itu ada Fungsinya untuk 3 dewa. Tiga Ini dewa. dewa yang tengah. Ini dewa Tekhai Jinjin. Ini ada berbagai macam versi juga. Ada yang mengatakan dewa lokal, lahirnya di Semarang. Ada juga versi yang menyebutkan lahirnya di Tiongkok. Cuma dia datang ke Indonesia membantu untuk berdagang. Jadi atas jasa-jasanya mengajarkan berdagang sama orang-orang di Pantura. Oh, di Di Pantura. Akhirnya dihormati kelenteng. Ini ada 3 kelenteng. Yang pertama di Pekalongan, Tegal, di Semarang ada juga. Berarti nggak semua kelenteng itu ada dewa yang itu ya Kak? Tidak banyak. Oh, tidak banyak. Karena memang dewa lokal. Dia di Pekalongan, di Pantura, wilayahnya di Pantura. Kebetulan ini sahabat karibnya Tan Kwijan. Tan Kwijan itu bupati Pekalongan. Yang namanya Tan Kwijan itu ada. Boleh kita lihat ya? Boleh. Sebelah. Itu yang tengah. Yang tengah. Oke. Itu diberi gelar Kailam Tai Ong. Apa itu maksudnya Kak?
itu jadi semacam kelar kebesaran lah. Jadi kita ngasih penghormatan orang-orang zaman dulu yang paham bahasa-bahasa Tiongkok lah, bahasa-bahasa Cina, bahasa Mandarin, diberi gelar. Itu Bupati Pekalongan, Tan Wijan. Kalau yang samping-sampingnya itu Kak? Ini Dewa Kuan Kong, itu cukup familiar itu, Guan Yu. Dia yang perang 3 negara, Oh iya. Samkok. Sangkong. Yang ini Kong Tik Junong. Di banyak banget ya Kak sejarah-sejarahnya. Iya. Nah kalau di kelenteng ini itu biasanya untuk ibadah umat apa saja nih Kak? Di sini Tritarma. Tritarma itu mencakupi Taoisme. Taoisme, Nah ini Taoisme yang sini, Konghucu, kemudian sama Buddhis. Jadi kelenteng ini di bawah naungan Tritarma. Itu ada ininya, organisasinya, TITD, tempat ibadah Tritarma. berarti nggak cuma kayak yang satu agama aja gitu ya Kak? Ya, di sini netral. Jadi orang-orang yang keturunan Tionghoa Boleh di sini. dia sembahyang itu sebetulnya menghormati leluhur, bukan beribadah. Oh, Karena di sini monumen sebetulnya, tempat untuk menghormati. iya. Ibaratnya kayak penghormatan. tempat sejarahnya Ya, nenek moyang soalnya mereka. kalau di Chinese itu mau agamanya apa, kalau masih keturunan Chinese itu termasuk leluhur. Seperti Sampokong, Oh iya. itu kan dia Muslim, tapi dia masih keturunan Tionghoa. Kami umat-umat Tionghoa yang merasakan jasanya, dia kan menyebarkan agama Islam, mengajarkan kebaikan, itu akhirnya tetap dihormati menggunakan cara leluhur kita yang diajarkan turun-temurun. Ini Kak, kalau yang sebelah sana masih ada apa lagi Kak? Ini tuan rumah, Tuan rumah. ini tuan rumah di sini dewa utama juga. Selain dewa yang TKI Cici ini tadi, ini juga dewa utama, dewa Sintong Taite. Itu pegangnya padi. Kenapa? Itu ini dewa udah ada sejak zaman purba. Jadi itu bisa dilihat pakaian ini masih pakai tahun. Iya. Ini kaisar Kaisar. Senong. Itu atas dalam sejarah itu tertulis secara Tiongkok. Ini yang menemukan padi. Jadi di Tiongkok dari zaman purba sudah makan padi, sudah makan beras, Udah nemu ya dari dulu. sudah minum teh, sudah makan konsumsi obat-obatan, obat-obat herbal. Yang di Sinse sekarang itu kebanyakan yang nemu beliau. Dewa ini. Wujudnya ada yang hitam, itu karena waktu nyoba zaman dulu kan nyicipi obat. Oh iya. Obat dia salah makan pemotong usus. Akhirnya batanya hitam. Ya hitam itu bukan hitam sekali, itu bukan, cuma memang seperti orang kena jantung itu loh. Oh iya. Biru lah, gelap. Cuma kan catnya nggak ada, akhirnya hitam. Nah kalau apa makanan-makanan yang ada di sini itu persembahan untuk beliau juga apa gimana? Itu sebetulnya seperti buah. Ini dewanya nggak makan. Ini sebetulnya buah sesaji itu ada artinya. Iya. Kelenteng ini kan banyak sekali yang namanya filosofi. Jadi kita menyajikan itu tidak cuma ini dewanya mau makan, itu sebetulnya enggak gitu. Seperti buah itu kadang ada yang beberapa warna kan, itu melambangkan 5 unsur kehidupan. Ada yang warna hijau melambangkan tumbuhan-tumbuhan, merah api, hitam air, putih logam, kuning tanah, macam-macam. Untuk biasanya ada manisan juga, itu melambangkan bahwa kita ini bertemu sama beliaunya ini dengan tujuan yang baik, hati yang baik. Ada teh, ada jiu, itu dewanya nggak minum sebetulnya, cuma itu perlambangan yin yang, Apa itu yang? keseimbangan. Oh, Jadi yin yang itu yang hitam putih. Ada yang pakai ayam, pakai babi, pakai ikan, samseng gitu. Jadi macam-macam ya, Pak? Versinya macam. Samseng itu ada yang bilang ikan itu melambangkan kehidupan di bawah. Seperti daging babi
kehidupan tengah manusia. Burung, ayam itu melambangkan kehidupan dewa. Jadi kita sembahyang mewakili tiga alam. Jadi sebetulnya ini dewanya nak makan. Dan ini pengawal-pengawalnya itu juga asli. Asli dalam arti seperti yang Dewa Tekai Jinjin ini. Ini salah satunya ya ada yang orang lokal. Oh. Ada yang orang Tegal. Kalau yang Tan Kwijan sana, Iya. itu pengawalnya salah satunya orang Madura. Walaupun saat itu menetapnya di Kabupaten Pekalongan ya. Iya, orang Madura kebetulan ngawulo sama beliau nih, akhirnya jadi abdi lah. Abdi. Abdi Kinasih sampai sekarang diabadikan juga. Oke. Menyinggung tentang cap gomeh ya Kak. Ya, Kalau nggak salah kan banyak prosesi-prosesinya. Nah bisa minta tolong dijelaskan nanti Kak, prosesi pada saat cap gomeh itu ada apa aja? cap gomeh itu awalnya dari Imlek, sebelum Imlek. Itu diawali ritual siswa. Siswa itu 2 minggu sebelum Imlek. Itu bertujuan semoga kita sebelum melangkah ke tahun yang baru, kita itu dihindari dari kesialan-kesialan. Yang tahun ini yang jelek-jelek, kita dihias tolak balak supaya kedepannya tidak terjadilah macam-macam yang aneh-aneh itu. Yang kedua setelah itu ada sangsin. Sangsin itu dewa-dewa ini naik ke atas semua. Rohnya dipercayai naik ke atas untuk melapor dalam 1 tahun ini ada kejadian apa aja. Itu dibarengi dengan kita cuci-cuci arca, dibersihkan semua, kelenteng dibersihkan untuk nyambut Imlek. Setelah itu 1 minggu ke depannya baru acara Imlek tahun baru. Sebelum kirap itu tahun baru Imlek berarti hari ke 7, hari ke 8 Imlek dan ke 9 Imlek itu ada acara Ciatikong, King Tikong, sembahyang Tuhan Allah. Kita menyampaikan rasa syukur sama Tuhan bahwa kita sudah ada kesempatan sampai tahun yang baru ini. Itu biasanya di depan pakai tebu. Maksudnya ada apa ya? Maksudnya nggak Ya, itu kalau tebu? tebu itu juga macam-macam versinya. Yang saya tahu tebu itu bahasa Hokkien-nya tamjia. Tamjia itu terdengar seperti kamsia. Kamsia itu berterima kasih. Terima kasih ya. Ya. Jadi kita sembahyang ke Tien, ke Tuhan pakai tebu memang dalam rangka untuk berterima kasih. Setelah itu hari ke-8, hari ke-9. Setelah itu hari ke-14 dan ke-15 itu puncaknya Imlek. Itu cap sime sama cap gomeh. Itu kalau di sini kirapnya cap sime. Cap sime. Jadi cap gomehnya kirap, habis kirap acara di gedung. Berarti sembayang itu yang di gedung. Di gedung acara Ramatamah makan lontong cap gomeh. Oh. Ya, itu lontong cap gomeh itu kan versinya macam-macam juga. Oh. Nah, yang saya tahu itu lontong cap gomeh itu lontong itu kan wujud persatuan dari Iya. nasi dia bersatu. Dia makan ada yang pakai ampelati, pakai kuah, pakai ayam. Itu diaduk-aduk tapi lontongnya itu enggak pecah. Masih Tujuannya utuh. supaya kita ini umat manusia rukun. Iya, toleransi ya Iya. memang itu. Oke. Nah kalau perayaan apa cap simeh kalau yang di sini ya? kirap. Iya, waktu kirapnya itu kan kalau nggak salah ada beberapa dewa yang diusung ya. Ya. Itu dewa apa saja tuh Kak? Kalau di sini yang paling depan itu ada pendupaan. Setelah pendupaan ada dewa Tiongtua Guanshui, Naja. Itu yang di sana. Setelah Naja ada dewa Tiongtua Guanshui yang ini, Oke. yang merah. Iya. Belakangnya ada lagi Pankong, dewa Pankong yang samkok itu. Setelah itu di belakangnya Pankong ada dewa Hyanden Sangte, Macho Tien Sang Simbu. Kemudian Tekai Jinjin, dewa yang itu biru. Oke. Setelah itu ada Hojangkun, harimau ini. Ada Hoktek Jinjin. Terakhir tuan rumah. Terus ada Kuan Im ya, yang tandunya warna pink itu. Oke. Altar yang
bukan altar utama, ini yang altar yang kedua, yang baru dibuat. Yang utama kan yang sama tadi. Ini yang tengah, ini Mahadewa Taisang Lojin. Di belakangnya ada Ling Hao Tian Chun, Dong Tian Jiao Chu. Yang ini Dewa Erlang, yang di Sun Gokong ini yang matanya tiga. Ini Qiu Tian Hanli, Dewa Rembulan. Ini petinggi-petinggi Taois. Taois itu apa? Taois itu aliran kepercayaan tua dari Tiongkok. Yang dewa-dewi ini termasuk Taoisme. Lah ini salah satu petinggi-petinggi Taoisme. Petinggi. Kalau yang di sebelah sana? Ini Hien Tian Sangte. Ini dewa penguasa langit utara. Ini dia dipercaya pengusir santet, mengusir hawa-hawa jahat. Ini biasa orang yang percaya kalau ada yang aneh-aneh lah, dirasa yang janggal di luar nalar manusia, abunya ini diambil, ditaburin di depan toko, di depan rumah. Itu banyak yang percaya memang bisa menetralisir. Kalau yang sana itu Maco Tiensang Tinggu. Ini dipercaya pelindung kaum nelayan. Oh, kaum Jadi nelayan. di kapal itu banyak yang menghormati beliau. Salah satunya yang kerjanya di laut, yang punya kapal. Ya ini salah satu cerita mengatakan ini lahir sebagai anak nelayan dan dia memang ada tulang dewa lah. Memang titisan. Suatu hari ayahnya itu di laut mengalami musibah. Dia tahu dia menyelamatkan dengan kesaktiannya. Akhirnya orang-orang secara turun-temurun mempercayai ini sebagai pelindung dari laut, pelindung kaum nelayan. Yang menjaga ya Kak itu? Iya. Kalau yang di sana masih ada lagi nggak sih Ya, Kak? yang di sana itu, ini kan yang Taois. Di sini sebelah ini Buddhis sama Konghucu. Ini arca-arca ya Kak? Ya, ini yang orang sudah nggak sembahyang. Bikin ini altarnya Dewi Kuan Yin. Yang film Sun Gokong. Nah ini yang tak masuk Tridharma. Oh, Tridharma. Kan Tridharma itu kan macam-macam kan. Iya. Cuma diambil satu-satu. Yang Taoisme Taisang Lojin, yang tengah Buddha Sakyamuni, yang sini Nabi Konghucu. Kalau yang di atas itu petinggi-petinggi apa? Itu Buddha. Buddha. Itu Buddha juga ada tingkatannya. Nah ini saya kurang paham tingkatannya. Kalau di sini yang pertama Milek Posat, yang paling di bawah karena menurut cerita ini Buddha terakhir atau gimana itu. Yang kedua Kuan Yin Posat, yang ke atas itu San Taufuk, 3 Buddha. Yang atasnya lagi Jilaihut. Jilaihut itu sama seperti Siddhartha Gautama. Kalau apa ya mekanisme buat kayak sembahyang itu gimana sih Kak? Mulai dari Sembahyang biasanya itu dari rumah itu mandi keramas. Orang beranggapan ya mandi keramas supaya bersih. Sampai sini cuci tangan dulu, terus bakar dupa. Bakar dupa 3, yang umum 3. Ada yang sambil bawa buah itu ya disajikan di sini sebagai ungkapan lah, ungkapan terima kasih. kenapa ambilnya 3 Kak? Boleh lebih nggak? Gitu? Boleh. Itu ada artinya macam-macam. Itu kalau 3 itu kita sembahyang dari alam leluhur, alam manusia mendoakan sesama, dan alam dewa untuk menghormati para dewa. Itu juga versinya macam-macam. Salah satu yang saya tahu seperti itu.
Ada yang pakai 5. 5 itu untuk menghormati Dewa Hoktae Jinsin. Itu yang tadi Yang Dewa tadi Bumi. kan. Itu khusus. Ada yang pakai 9 sampai 108, 12. Oh, banyak juga. Tergantung fungsinya. Yang dia percaya pakai dupa berapa. Orang kadang punya keyakinan masing-masing. Kalau sembahyang itu ada waktunya nggak sih, Kak? Sembahyang kalau di kelenteng ini acara-acara sembahyang paling acara ulang tahun. Dewa-dewanya kan ada hari lahirnya diperingati. Kalau rutinnya itu tanggal 1 Imlek sampai tanggal 15 Imlek atau tanggal 15 Imlek. Jadi 14-nya tanggal 14 malam kita sembahyang, tanggal 15 malam kita sembahyang, tanggal 29 tanggal malam tanggal 1 Imlek kita sembahyang, tanggal 1-nya kita sembahyang. Cuma tidak ada acara-acara khusus. Jadi orang kesadaran. Jadi kalau dia merasa memang sembahyangnya di kelenteng, sembahyangnya di wihara, itu harusnya Mereka bakal datang sendiri gitu. dorongan hati sendiri. Selainnya ada lagi nggak, Kak, tempat-tempat itu? Di Song Pusat ini dipercaya Buddha penjaga akhirat. Jadi dia yang seperti dinas lah, dinasnya dia di alam akhirat, di neraka, di akhirat dong. Dia yang ngurus roh-roh setelah meninggal. Dia yang ngurus di Song Pusat. Yang di bawah sini itu apa, Kak? Yang di bawah ini kalau orang Jawa menyebutnya itu tanyang, Tanyang. sing bau rekso tempat. Kalau di sini Ticu Caishin itu Dicucusin. seperti tanyang lah. Kita panggilnya Ticu Kong, Tikong. Dia yang sebelum kelenteng ini berdiri ya beliau ini sudah menempati di sini. Leluhur yang dulu. Leluhur yang dulu yang ada di tempatnya. Setiap tempat kan ada yang nunggu masing-masing. Sedangkan di Jawa ini kan kita percaya seperti itu. Di kelenteng ini kita menghormati juga. Ini ya Ticu Caishin ini julukan. Oh, Ternyata yang jaga ini orang dari Jawa, orang dari Sumatera, orang dari mana kita nggak tahu. Cuma memang kita julukannya Ticu Caishin, Ticu Kong, Tikong. entah itu ini. Oke. Kalau di luar masih ada lagi nggak, Kak? Di luar untuk paling tempat untuk bakar kertas. Bakar kertas untuk apa tuh? Bakar kertas, kita sembahyang pakai kertas-kertas sembahyang itu. Di bawah itu tujuan masing-masing. Ada yang menganggap itu uang. Oh, Kalau dibakar nanti jadi uang di sana nih. Ada yang bilang itu untuk pelengkap ritual. Untuk aslinya seperti apa, macam-macam. Dibakar di sini. kalau kertas yang dibakar itu bebas atau harus ada? Di sana itu ada dijual. Itu namanya kertas kim. Kertas kim. Kertas kim itu kertas emas. Jadi kalau di kelenteng untuk dewa itu pakainya yang emas itu cua. Kalau yang untuk orang leluhur di cua itu kertas yang perak. Itu beda-beda. Macam-macam. Ya ini nggak harus, cuma orang ada yang percaya pakai ini. Nah ini namanya Oh, toakim. Toakim itu kertas kim yang ukurannya besar. ini yang buat dewa. Dewa. Kalau di sini kita pakainya buat dewa semua. Ini kita dilipat. Ada maksudnya nggak, Kak? Dilipat kayak gini tuh Dilipat biar apa? yang jelas supaya terbakarnya itu lebih gampang. Oh, Selebihnya ya kreativitas yang buat. tapi nggak ada aturan nggak harus gimana-gimana, nggak ada. Cuma kan kadang kita sugesti kita itu pengaruh Macam-macam juga. ya. Oke. Kalau ini yang dilukis siapa, Kak? Ini menteri. Oh,
pelengkap Setelah yang kerajaan. tadi yang di tengah. Ya. Oke. Bajunya kan model Mhm. menteri, pangau, raja, naga, lukisan. Ada maksudnya juga. Ya, ini relief, termasuknya relief. Ya, harimau putih itu dipercaya melindungi dari roh-roh jahat. Mhm. Pekho itu harimau putih sama Kim Yong Kim Yong. naga. Naga. Itu peletakannya memang setiap kelenteng yang naga di sebelah kiri, Kiri. yang harimau Sebelah sebelah kanan. kanan. Emang udah ada aturannya, Kak? Ya, itu lukisan Oh, lukisan cerita Hongxin. Hongxin itu apa? Hongxin itu sejarah pengangkatan Dewa Dewi. Jadi dalam pengangkatannya. satu cerita, satu kejadian itu kebetulan dia melahirkan banyak Dewa Dewi. Dewa Dewi Kelenteng salah satunya itu Tiongtan Guanshui Naja, Tiongtan. Tio Guanshui, Hmm. Youjian Guanshui, Li Guanshui. Berarti ada yang masih saudaraan Iya. gitu ya, Kak? Dia satu grup. Oh. Nah itu Tio Guanshui itu siluman. Dalam Hongxin itu beliau itu dulu siluman. Siluman, ya itu wajahnya itu kan hitam gitu. Heeh. Itu bukan setan lagi, itu sudah iblis itu. Sudah siluman. Kenapa kok disembayangi di sini dan wajahnya itu ndak diganti? Kenapa Itu soalnya? filosofinya, jadi kita ndak boleh lihat wajah seseorang, penampilan seseorang itu seperti setan, seperti iblis. Tapi ternyata hatinya seperti dewa. Ngerti itu. Jadi memang sengaja salah satu cara mengatakan seperti itu, sengaja tidak dirubah wujudnya karena itu ada filosofinya bahwa kita tidak boleh memandang orang sesuai rupanya. Beliau ini dulu iblis, siluman, setan, tapi akhirnya bisa juga mengikuti jalannya kebenaran ya Tuhan. Akhirnya dihormati sebagai bentuk sejahat-jahatnya orang, seposok-posoknya orang itu masih bisa mengikuti jalan yang benar. Ternyata filosofi yang ada itu bersangkut juga pada sekarang Iya. ya, Kak? Emang Itu memang semuanya itu bersangkutan gitu. Bersangkutan. Seperti pintu ini kan filosofinya juga. Bagi Ya penjaga. nggak bisa dibuka dari luar. Oh. Ini kita buka dari luar nggak bisa. Kalau mau buka harus dari dalam. Depannya polos. Filosofinya kan Heeh. seperti hati manusia itu kalau nggak dibuka dari dalam, orang lain itu nggak bisa Nggak. masuk. Nggak akan tahu juga. Oke. Mungkin itu aja nih yang pengen aku tanya-tanya ini, Kak. Mungkin kapan-kapan lagi kita bisa ketemu lagi buat bahas lebih dalam lagi. Oke, terima kasih atas waktunya, Kak David. Sampai jumpa, guys. Dadah.